wala haula wala quwwata. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kepada kita nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dikumpul untuk menambah bekal ilmu agar kita lebih semangat dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Bismillah. Dengan majelis ilmu seseorang bisa lebih dekat kepada Allah. Dengan majelis ilmu seseorang bisa lebih mengenal kepada Rasulullah. Dengan majelis ilmu seseorang lebih bisa menumbuhkan cinta dirinya kepada Rasulullah SAW. Sehingga nikmat yang paling istimewa yang diberikan oleh Allah kepada kita yaitu adalah kita selalu semangat dalam menambah ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, bisa lebih mengenali kekurangan kita, bisa lebih membuat kita semangat dalam menggapai akhirat, lebih semangat dalam menjauhi dunia. Amin ya rabbal alamin. Sudah kita menginjak penghujung tahun 2444. Besok adalah malam terakhir atau sekarang malam terakhir dari tahun 1444 Hijriah. Besok malam kita akan menginjak pertama ataupun awal bulan Muharram. Semoga amal baik yang sudah kita lakukan di tahun kemarin diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang mungkin kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, dosa zahir, dosa batin, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, dengan kemurahan Engkau gantilah dosa-dosa kita menjadi pahala. Amin ya rabbal alamin. Semoga hajat-hajat kita yang kita panjatkan, nih lurus masuk shaf, jangan di belakang, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun yang akan datang menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun ini. Semoga kita lebih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kalau bisa besok berpuasa, besok lusa juga berpuasa. Ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Salah satunya adalah ibadah berpuasa. Maka kita tutup tahun ini dengan ibadah puasa, kita buka tahun besok dengan ibadah puasa. Subhanallah. Naam, semoga diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih mengkaji kitab Mukhtasarul Latif yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Ba'fadal. Sudah kita ketahui tata cara kita berwudu, sunnah-sunnahnya wudu, makruh-makruhnya wudu, masalah-masalah yang berkaitan dengan wudu. Semoga wajah dan tangan dan kaki kita bercahaya dengan bekasnya air wudu. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika berwudu tidak pernah air sisa wudu yang telah bersentuhan dengan jasad beliau nggak pernah sampai jatuh ke bumi. Kenapa? Karena para sahabat rebutan untuk mengambil, memiliki air sisa wudhu yang telah bersentuhan dengan jasad Rasulullah SAW. Barokah air yang sudah tersentuh dengan kulit sosok yang paling mulia, kulit seseorang yang telah naik 7 lapis langit, ketemu dengan semua para nabi dan rasul, ketemu dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kulit yang ada di dalam tubuh beliau, hati yang tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati yang paling bersih, paling suci, tak mungkin ternodai seperti hati Nabi Muhammad SAW. Maka kadu yaktatiluna ala wudu'ih. Para sahabat hampir paten-patenan, hampir bunuh-bunuhan, hampir tawuran, bentrok, demo demi rebutan air sisa Nabi Muhammad. Maka kalau kita mendapatkan sisa air wudhunya ustadz, orang soleh, wali, kalau boleh izin, kalau boleh minta diminum barokah. Iya, digawe jus apukat. Air diminum. Jangan, pokoknya suci, pokoknya masih suci. Naam.
Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang membahas fasal apa saja yang bisa membatalkan wudhu yang sah. Kita wudhu kita sah. Ada 4 perkara. Apabila satu dari 4 ini kita lakukan, datang kepada kita, itu menyebabkan wudhu kita itu batal. Batal. Alif ta. Ya, tambahi lam. Batal. Kalau batal ya wudhu lagi. Kalau nggak punya wudhu nggak boleh sholat. Nggak punya wudhu nggak boleh megang Al-Quran. Nggak punya wudhu nggak boleh tawaf. Tawaf di Ka'bah nggak boleh. Karena tawaf seperti sholat harus mempunyai wudhu. Nah, apa saja sesuatu yang bisa membatalkan ibadah wudhu kita. Di sini dibahas faslun fi nawaqidil wudhu. Fasal membahas sesuatu penyebab yang bisa membatalkan, menghilangkan wudhu dari seseorang yang telah melakukan ibadah wudhu. Nah, sebab-sebabnya apa aja? Wa yanqudul wudhu arba'atu asya. Dan ada 4 perkara yang bisa membatalkan wudhu. Al-awwal, yang pertama ditulis al-khariju minal qubuli wad dubur. Sesuatu apapun yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Laki perempuan sama. Laki perempuan semuanya sama dalam hal ini. Apapun yang keluar. Yang keluar uang 100.000, kinyis-kinyis bersih masya Allah. Batal wudhunya apa enggak? Batal. Sing metu neker. Neker, tahu neker? Kelereng SD waktu SD main kelereng. Keluar itu kelereng. Batal apa enggak wudhunya? Apapun yang keluar, yang penting dari 2 kemaluan. Kubul itu, ini ilmu ya, kubul itu sesuatu yang di depan. Kubul itu bukan alat kita, bukan. Kubul itu artinya alat kelamin kita yang di depan. Karena saya mau tanya sekarang, arah kiblat. Kiblat itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Qiblah. Qiblah. Qiblah itu adalah depan kita, hadapan kita. Kita kalau ngadep kiblat maksudnya adalah ngadep depan kita. Nah, qubul diambil dari kalimat aqbala yuqbilu iqbalan. Sesuatu yang berhadapan dengan kita maksudnya adalah di depan kita. Itu namanya qubul. Kalau dubur itu bukan sesuatu, bukan kalimat yang jorok, bukan. Karena artinya dubur itu adalah sesuatu yang di belakang. Sesuatu yang di belakang. Ya, di Quran banyak sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Dubur itu kudu belakang, bukan. Ya, bukan alat kelamin kita yang belakang, bukan. Dubur itu artinya belakang. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna. Orang-orang kafir itu bakal dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka bakal menjadikan punggung mereka hadapan kalian, kata Allah kepada orang-orang muslim. Jadi kalau perang kan gini, ketika apabila ada yang kalah pasti mereka menjadikan punggungnya di hadapan orang muslim. Aslinya perang gini, wa yuwalluna dubur, mereka orang kafir memberikan kepada orang muslim punggungnya sehingga mereka kabur. Artinya dubur adalah belakang. Alus ini agama Islam ngajari kepada kita bagaimana kita itu bersopan santun ketika mengucapkan sesuatu. Jangan jorok, jangan pernah misu, jangan pernah ngomong kotor. Kalau mulai kecil biasa ngomong kotor, besarnya lebih parah. Kalau punya teman biasa nih ngomong jorok, misu, ngomong kotor, jangan ditemani, nasihati. Nah, ini penting, mulai kecil. Agama Islam mengajari kepada kita beretika dalam menyebutkan sesuatu yang memalukan, sehingga kemaluan seseorang dinamakan bahasa Arabnya kubul, yang di depan. Kalau yang belakang, dubur, yang di belakang. Nah, apapun yang keluar dari kubul dan dubur seseorang itu bisa membatalkan wudhu. Air, minta maaf, kotoran ataupun angin, ngambune wangi ini ambune wangi. Ya, seperti ambunya bukhur. Niku batal. Siapapun, apapun, ya. Naam. Kecuali satu, apabila keluar nggak batal, apa? Air mani, air yang dengannya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mau sombong apa kalian? Mau sombong wajahnya ganteng? Mau sombong uangnya banyak? Mau sombong anaknya banyak? Mau sombong mobilnya bagus? Mau sombong bajunya rapi? Mau sombong ilmunya? Mau sombong pengikutnya banyak? Ingatlah, engkau diciptakan dari apa? Apa? Air mani. Rahmatnya Allah kepada umat manusia, semua yang keluar dari kedua kemaluan itu najis kecuali mani. Enggak najis. Kenapa kok enggak najis? Karena Allah memuliakan umat manusia. Kalau mani itu najis, maka di jasad kita juga karena kita tercipta dari sesuatu yang najis. Tapi enggak, rahmatnya Allah kepada kita, sehingga Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami Allah telah memuliakan anak-anaknya Adam. Dengan apa? Banyak sekali ulama tafsir mengatakan, ada yang mengatakan mempunyai akal. Kambing duwe utek apa gak? Duwe rek. Enak utek kambing iku rek. Tapi untuk memilih ini teh apa air, bisa apa enggak kambing? Enggak bisa. Sapi punya otak apa enggak? Punya, enak. Ada tak? Ono sing mangan ndase sapi, Pak? Jarang ya? Ada? Ono tak? Ada apa enggak? Ada ya. Kalau saya enggak pernah lihat orang makan kepala sapi, saya enggak pernah lihat. Ini di acara-acara itu mesti yang makan apa? Kepalanya kambing. Itu dagingnya enak. Ono sing mangan motone dadi telu kok. Kalau makan matanya kambing punya mata 3 nanti. Kalau makan lidahnya kambing punya lidahnya 2. Iya enak. Ya. Nanti makan lidahnya kambing kok mbek. Paham ya? Sapi nggak bisa bedakan ini kitab apa kertas, ini warna apa, nggak paham. Tapi punya otak, punya enak otak, tapi nggak bisa bedakan. Itu bedanya kita manusia sama hewan. Ulama tafsir mengatakan salah satunya adalah akal pikiran, bisa bedakan yang mana yang baik, yang mana yang jelek. Maka orang yang nggak bisa bedakan yang mana yang baik, yang mana yang jelek, maka nggak punya otak. Apa bedanya sama kewan? Apa bedanya sama tonyem? Ya, tenyom. Apa bedanya sama sapi? Makanya orang nggak punya otak dipanggil sapi jangan marah. Kenapa? Allah memuliakan ente, memiliki akal, nggak dipakai. A'dhamun ni'am al-akal. Maka Allah mengharamkan khomer. Kenapa? Karena khomer bisa menghilangkan akal. Bisa masuk apa enggak ilmunya? Nah, ada yang mengatakan walaqad karramna bani Adam. Kita memuliakan bani Adam. Kenapa? Karena kita ciptakan dari air mani, bukan air kencing, bukan darah najis, bukan apapun yang najis, bukan nanah, bukan ini, dari air mani. Allah menjadikan air mani itu suci. Kalau keluar enggak batal wudunya. Loh kok bisa? Tapi wajib mandi, lebih besar, lebih berat daripada wudu. Wudu itu adalah ibadah asghar, toharoh soghirah, bersuci yang mini. Tapi kalau keluarnya mani atau suci dari datang bulan, itu dia diwajibkan toharoh kabirah, bersuci yang besar, yang jumbo. Maksudnya apa? Nanti ada babnya khusus. Jangan sampai ada dari kulit kita yang tidak tersentuh dengan air. Itu wajib kita ketahui. Ilal mani, kalau keluar mani nggak batal wudhunya. Jadi kalau ada contoh Mas Edi punya wudhu, kemudian mimpi bertemu dengan bidadari dari Pacitan, ya, Pacitan, garuk-garuk, ya. Bidadari dari Pacitan. La ilaha illallah, bangun dari tidur, banjir bandang kasurnya. Banjir bandang. Oh, enggak salah. Saya kasih contoh enggak salah contohnya itu. Ada orang punya wudu, kemudian keluar mani, dia nggak tidur. Keluar mani, dia nggak tidur dengan apapun sebabnya. Ya. Kemudian ditanya sama orang, dia nggak melakukan 4 yang membatalkan wudhu, keluar mani, ya nanti antum paham sendirilah.
nggak nyentuh istrinya, nggak minta maaf, nggak buang air kencing, ataupun melakukan 4 yang nggak tidur, juga tidak memegang 2 kemaluan, keluar mani. Tapi dia ada yang tanya, Mas Edi, sampean nggak ada wudhu ah? Jawabannya dia, iya punya wudhu. Iya punya wudhu. Mas Edi bohong apa enggak? Bohong apa enggak? Enggak bohong. Wudhunya batal apa enggak? Enggak batal wudhunya. Ya wis Mas Edi, sampean enggak ada wudhu, saya barusan batal. Itu Al-Quran sampean bawakan ya, taruh di atas. Boleh megang apa enggak Mas Edi? Boleh apa enggak? Siapa yang ngomong boleh? Siapa sih ngomong boleh? Enggak boleh megang Al-Quran. Loh Ustadz kan punya wudhu Ustadz. Loh iya dia punya wudhu, tapi dia wudhunya nggak batal. Akan tetapi dia nggak boleh megang Al-Quran, nggak boleh sholat, nggak boleh masuk masjid, nggak boleh. Loh punya wudhu? Iya, tapi dia duwe hadas besar, nggak wajib wudhu dia. Yang diwajibkan lebih besar dari wudhu apa? Mandi besar. Nah jadi kalau ada orang keluar mani, laki perempuan, nggak melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu, dia ditanya, bersumpahlah Anda apabila Anda punya wudhu. Wallahi saya punya wudhu. Dia bohong apa enggak? Berdusta apa enggak? Ingkar janji apa enggak? Enggak. Emang punya wudhu, enggak batal wudhunya. Akan tetapi apa? Lah harus lebih melakukan hadas yang tohar yang kabirah, yaitu mandi. Enggak boleh megang Al-Quran. Baca Al-Quran enggak boleh. Orang kalau enggak punya wudhu tapi enggak hadas besar, boleh baca Quran apa enggak? Boleh baca Al-Quran. Enggak punya wudhu, boleh baca Al-Quran, walaupun itu bukan termasuk adab membaca Al-Quran. Mereka enggak boleh. Tapi kalau orang yang punya hadas besar, baca enggak boleh. Apalagi megang. Masuk masjid enggak boleh, apalagi sholat dan lain sebagainya. Sehingga orang yang keluar mani, maka dia tidak batal wudhunya, karena dia diharuskan melakukan toharo yang lebih besar dari wudhu, yaitu mandi. Maka saya kasih contoh lagi. Ada perempuan nikah, hamil selama 9 bulan, lahir di panti. Wis gak nutut ke rumah sakit, lahir nih brojol, subhanallah. Anaknya kering, ini katanya ulama fikih, anaknya kering. Anaknya itu kering, nggak basah, air ketubannya habis. Ini contoh aja, nggak basah. Itu wudhunya batal apa enggak? Wudhunya batal. Iya, wudhunya batal. Kata Imam Ibn Hajar. Dan dia diwajibkan wudhu. Diwajibkan mandi karena itu sesuatu yang apapun yang keluar membatalkan wudhu. Yang pertama adalah apapun yang keluar dari 2 kemaluan itu seseorang batal wudhunya. Hati-hati apabila seseorang itu memiliki yang sudah pernah saya sebutkan, sering keluar air kencing. Sering keluar air kencing itu harus hati-hati. Biasanya orang itu nggak kerasa. Biasanya itu saya pernah sekali itu. Gara-gara minta maaf, laki perempuan sama, kencingnya itu tidak tuntas. Sesuatu yang sangat bahaya. Apabila tidak kita perhatikan adalah al-istibra'u minal baul, mentuntaskan sisa air seni kita. Mentuntaskan sisa air seni. Jadi airnya berseni, seni budaya. Ya. Keluar wis kencing sudah, dia nggak dituntaskan, sehingga nanti ketika sholat sujud ada yang netes, 1 tetes 2 tetes, kerasa atau nggak kerasa, wudhunya batal, sholatnya juga batal, bajunya najis. Males ganti kelambi, percuma konca lika ganti kelambi ya. Percuma kau sholat, malah dosa kalau engkau tahu. Kalau engkau batal wudhunya, kau teruskan sholatnya, kau tahu sengaja
batal wudu dan dosa. Wajib kalau keluar waktu sholatnya wajib dia qadha. Nah, kalau belum keluar dia batalkan, ganti baju, wudu, dibersihkan najisnya, dia sholat lagi. Yang pertama nggak sah, karena sudah kita ketahui kunci sahnya surga itu apabila sholat. Kunci sahnya sholat apabila berwudu. Nek wudu kena, sembahyangnya kena. Nek sembahyangnya kena, mlebu surga ambek Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka harus kita perhatikan ketika kita istinja di kamar mandi. Walaupun BAB, minta maaf, ini penting sekali. Disunahkan, nanti ada babnya sendiri. Disunahkan ketika seseorang itu buang hajat besar, ngebom di jeding, ya, sampai gasnya buar kebakar. Ya, subhanallah, itu kita disunahkan dan dianjurkan menekan kaki kiri kita. Jadi kalau minta maaf jongkok itu jangan imbang, beratkan kaki kiri kita, tahan perut kita, karena lambung itu lebih condong ke kotoran itu kiri, sehingga kalau ditekan kirinya iku wis tuntas, bersih, fair, masya Allah, wis jangkep, gak utang ambil jeding, gak punya hutang sama kamar mandi, gak hilang waktunya riwa-riwi sama kamar mandi. Jadi jangan imbang, condong ke kiri sedikit, sambil hatinya dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat-ingat dosa, syukur sama Allah di hatinya, penyakit-penyakit dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang vitamin tetap ada di tubuh kita. Jadi jangan imbang, gak tuntas nanti. Tahan ke kiri, kaki kirinya, terus tangan kirinya itu di betis atasnya, dengkul, ya, lutut. Itu bisa mentuntaskan. Begitu juga kalau kencing, membuang air kencing. Caranya banyak, nanti ada babnya khusus, nanti kita bahas. Nah, yang bahaya apabila dia tidak mentuntaskan sisa kotoran kecil atau besar, menyebabkan bajunya najis, sholatnya nggak sah, sengaja atau tidak sengaja. Karena kita dituntut untuk mengetahui ilmu agama, itu yang pertama. Apapun yang keluar selain mani batal, hatta sing metu opo ae. Yang kedua, termasuk dari yang membatalkan wudu, zawalul aqli binaumin au ghairih, hilangnya akal, pikiran. Akal adalah ciptaan Allah yang bisa membedakan antara baik dan buruk, penting dan nggak penting, bagus nggak bagus. Dengan akal kita bisa membedakan. Akal tadi ini hilang dengan apapun sebabnya, nanti ada pengecualian saya sebutkan, terutama apabila hilangnya itu karena tidur. Turu itu dulure mati rek. Dulure mati, apalagi orangnya itu tidurnya masya Allah seperti ashabul kahfi, 300 tahun tidurnya, ada beledek tambah enak turune, disiram banyu, ya apakah ada ini ada itu, dia masya Allah tenggelam dalam samudra mimpi, tidur di kasur. Dengan tidur paling berat ini batal wudhunya, ataupun selain tidur, ya, sengaja tidur atau tidak sengaja tidur, pokoknya turu batal wudhu'e. Ya, kemudian macam-macam. Yang pertama itu tidur itu adalah kenapa orang itu kok ngantuk itu rek, nikmat sing istimewa loh rek. Iya apa enggak? Iya ya. Gimana loh orang nggak bisa ngantuk, nggak bisa tidur? Coba, pasti ada yang pernah nggak bisa tidur karena sakit gigi. Saya dulu waktu kecil, waktu SD di SDI itu sering kena sakit gigi. Abah saya itu orangnya didik anak-anaknya menjadi anak yang mandiri. Jadi pernah waktu gigi itu kan pertumbuhan, gigi itu kan pas wene poel iku lho. Kambing lek poel ya apa? Iki pengembala kambing kabeh. Pas Idul Adha, gimana kambing ketika poel? Giginya kan rontok, kemudian tumbuh lagi. Begitu juga di sini ada yang pernah poel. Kok meneng kabeh nih gini? Iya kan? Iya semua. Sing cilik-cilik geges kabeh untune, engko untune apik, bagus giginya nanti. Gigi susunya hilang ganti. Nah, guys. Lucu tapi lek cilik, lek wis tuwek yo gak lucu. Ojo guyu. Iya. Iya apa enggak? Yang punya gigi ketawa coba. Nah, mana giginya? Ini yang kecil tuh, mana giginya? Mana giginya?
Hah? Mana giginya? Nah itu bagus, nanti itu hilang semuanya. Pemenang seneng coklat, kalau seneng coklat itu bahas oh mandiri. Nang pasar nang dokter dewe, ke dokter sendiri. Subhanallah dulu itu. Nah, kenapa orang itu ngantuk? Gak bisa tidur karena sakit gigi, gak bisa tidur karena sumpek, gak bisa tidur karena sakit, gak bisa tidur karena kepikiran takut, macam-macam. Maka sehingga apabila kita diberi nikmat ngantuk oleh Allah, syukurilah, tidurlah apabila pada waktunya. Jangan kebanyakan tidur, jangan kurang tidur. Siapa orang yang tidurnya itu ketata rapi, maka dia insya Allah diberkahi waktunya dan disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur itu apa? Apa penyebab ngantuk? Ngantuk itu Rek, apabila di lambung kita itu full dengan makanan, itu menguap kepada otak kita. Uapan makanan ya itu naik ke otak. Nah, sehingga otak itu berat rasanya sehingga nanti ngantuk. Maka siapa orang yang lambungnya itu perutnya itu jarang dimasuki makanan, maka dia itu jarang ngantuk. Jadi makannya sedikit, pasti ibadahnya banyak. Meleaniku kuat. Makanya orang dulu itu sedikit makannya agar apa? Agar sedikit tidurnya. Sudah sedikit tidurnya, banyak ibadahnya. Kalau sudah banyak ibadahnya, banyak rahmatnya. Ya. Subhanallah wes diterusnya itu panjang sekali. Menguap ke otak sehingga otak tadi ini, akal tadi ini ngantuk, sehingga seseorang itu matanya mulai ngantuk. Naam, sehingga dia itu tidur. Apa tanda-tandanya tidur? Tanda-tandanya tidur itu adalah apabila dia itu mimpi. Kalau kita ketika dia tidur mimpi, waduh, mimpi nang Ka'bah, amin. Mimpi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mimpi Habib Fulan, mimpi Kiai Fulan, mimpi jalan-jalan ke Paris. Paris yang di Lawang loh Rek. Tahu Paris yang di Lawang? Yang mau ke Ponte itu loh. Ponte ke kanan, naik, inti lurus, itu ada Parisnya. Ya monggo, naik bandara, di Ketindan bandaranya, Paris, Prancis ya. Mimpi tidur, mimpi dapat rezeki 1 juta. Enak apa Kak? Tangi, endi duwe? Tak ono. Mimpiku. Semoga aja menjadi kenyataan. Itu adalah tandanya kalau seseorang itu tidur, tilem. Nah, lewis tilem, mimpi ataupun enggak mimpi. Untuk meyakinkan apakah kita tidur apa enggak, salah satu tandanya adalah mimpi. Nah, lewis mimpi, yo turu. Ada itu santri-santri anak-anak kecil itu lepas turu ditangeni, wudu kon mari turu. Kakak aku gak turu kok, aku ngantuk. Iku sentilen. Ya, suruh wudu lagi, wis enak bisa. Kalau nuas itu cuma gini, nuas. Nah, itu nuas. Apa bedanya ngantuk sama tidur? Kalau tidur itu dia tidak mendengarkan suara apapun. Dia nggak sadar sekalipun sedikit pun. Dia mungkin mimpi, tapi
Ini sedikit ini. Gak apa-apa wis, sedikit. Tinggal sedikit. Kalau tidur off, kalau ngantuk tinggal sedikit. Ini ya, aslinya kalau full 3. Karena ini mulai ngantuk jadi sisa 1. Apa tandanya kalau ngantuk? Kalau ngantuk itu dia mendengarkan obrolan orang yang di depannya tapi tidak paham. Tapi tidak krungu, tapi gak paham apa sing diomongno. Kayak seperti anak-anak santri-santri yang tidur di halago. Ya fulan, iya Ustadz, apa maknanya ini? Barusan diterangkan sama Ustadz. Koyok kipas angin. Nah, lolo gak eru ndelok koncone, gak paham. Ditakoi, tapi krungu apa gak dengar Ustadz? Dia dengar, tapi gak paham. Itu maksudnya adalah tandanya kalau dia itu ngantuk. Hendaknya dia tidur. Ya. Orang kalau ngantuk batal wudunya apa enggak? Enggak batal wudunya karena masih mempunyai bisa membedakan masih enggak ngantuk. Apalagi kalau ngantuknya itu dalam keadaan tidur dan ini aman. Ada lagi sesuatu yang menyebabkan otak pikiran hilang. Semaput. Ada yang tahu semaput? Kemasukan jin semaput. Ya, naudzubillah. Kemasukan apa? Jarang kepang semaput. Tahu jarang kepang? Festival 17 Agustus habis gini. Sama ustadznya, pak gurunya nggak dikasih air. Terik matahari, masya Allah, siang-siang mulai pagi sampai sore nggak dikasih makan, geblak di dalan. Semaput gara-gara luwe, semaput gara-gara haus, semaput gara-gara capek, semaput macam-macam. Nah, semaput itu bukan tidur, otaknya nggak hilang, bukan gila dia. Ketika dia bangun, dia itu batal wudhunya. Semaput adalah suatu penyakit ataupun kesakitan yang menghilangkan rasa dari sekujur tubuh dan jasadnya itu lemas, itu namanya mabuk. Ada lagi hilang otaknya, akalnya, tapi masih tetap kuat, bisa jalan. Iku jenenge mabuk, minum khamr. Otaknya hilang apa enggak? Dia sudah tidak bisa membedakan antara memuji dan mencela, bohong dan jujur, nggak bisa membedakan, hilang otaknya. Tapi dia bisa gerak apa enggak? Bisa gerak, malah lebih kuat biasanya. Tapi otaknya hilang, bisa melihat, bisa ngomong, tapi otaknya hilang. Itu namanya mabuk. Batal wudhunya batal. Kecuali orang yang hilang otaknya karena tidur dalam keadaan duduk di tempat duduk ataupun di kendaraan ataupun di atasnya unta, di atasnya kuda. Yang penting antara minta maaf tempat duduknya dia, duburnya, sama tempat duduknya tidak ada sela, tidak ada jarak. Mantep ning panggen lunggu. Jadi tidak memungkinkan angin keluar. Apabila ada sela tempat untuk yang ngambang ya antara tubuhnya dan tempat duduknya, itu kebanyakan keluar angin sehingga walaupun tidurnya duduk, dia diwajibkan untuk berwudu. Orang yang sangat kurus itu bisa dikatakan dia walaupun tidurnya itu duduk, dia kemungkinan dan 90% mengeluarkan angin tanpa terasa. Dan mata itu mempunyai urat yang nyambung ke dubur kita. Apabila mata kita itu tidur, uratnya itu membuka yang di belakang. Kalau mata kita itu terbuka, kita bisa mengendalikan dubur kita sehingga nggak bisa keluar angin ataupun mengeluarkan kotoran. Bisa dipahami apa enggak? Kata Nabi Muhammad SAW, al-ainu wika usah. Hadis yang maknanya barusan saya terangkan. Al-ainu wika usah. Mata itu ada sangkut pautnya dengan kemaluan belakang. Maksudnya kalau masih hidup, masih nggak tidur,
dia bisa mengendalikan tubuhnya, keluar angin atau tidak, BAB atau tidak. Tapi kalau sudah tidur, bawahnya itu terbuka sehingga keluar angin dia tidak terasa. Jadi ketika kita tidur itu kita nggak tahu apa yang keluar. Tangan kita jalan-jalan kemana kita nggak tahu, gitu ya. Sehingga diwajibkan untuk wudhu, diwajibkan untuk berwudhu. Nah, orang yang duduk dan kemaluan belakangnya, tempat duduknya itu mancep wis, maka walaupun dia tidur, maka wudhunya itu kalau dia bangun wudhunya itu sah dan tidak batal dengan 4 syarat. Yang pertama adalah hendaknya orang yang tidur itu tidak gemuk sekali seperti biksu, ya, tahu biksu? Dan tidak kurus sekali seperti senarnya gitar. Senarnya gitar, gak kueceng, gak luwemu, sedang-sedang saja. Walaupun dia itu iki gak ngantuk, habis mau tidur dia ngantuk iki, sampai turu iki, baterainya kedip-kedip. Orang yang kurus sekali atau gemuk sekali, kalau walaupun tidurnya itu dalam keadaan duduk, memungkinkan angin dari kemaluan belakangnya itu keluar. Ketika bangun, dia dalam keadaan yang sama ketika dia tidur. Tidurnya dalam keadaan berwudu seperti ini. Dia bangun, dia juga seperti ini. Baru dia tidak batal wudunya. Tapi kalau dia tidurnya itu duduk, tangi-tangi, wis tengkurep, dia bangun dari tidurnya dalam keadaan dari tengkurep, ataupun tergeletak, ataupun terbentangi, ataupun lempeng kanan ataupun lempeng kiri. Loh, saya tadi tidurnya duduk, tidak batal. Kenapa? Karena engkau bangunnya tidak seperti dalam keadaan tidur. Kalau keadaanmu itu sama ketika engkau tidur, maka wudumu tidak batal. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah tidurnya mempunyai wudu. Tidurnya mempunyai wudu. Habis wudu, ketiduran duduk, anteng bangun gini, sholat tidak batal. Tapi tetap walaupun tidak batal disunahkan untuk berwudu. Walaupun tidak batal, syaratnya lengkap, tetap orang yang habis tidur walaupun nggak batal tidurnya, wudunya dalam keadaan duduk, dia tetap disunahkan untuk berwudu. Agar apa? Agar dia sholat dalam keadaan yakin dia itu punya wudu. Walaupun dia nggak batal ketika duduk dalam keadaan tidur dalam keadaan duduk dan dia punya wudu. Walaupun nggak batal, tetap sunnah wudu. Agar dia membangun ibadahnya dalam keadaan yang yakin. Kata Nabi Muhammad SAW, al-mu'min yahtadu fi dinih. Orang mukmin itu kewajibannya adalah menjaga terhadap agamanya. Jangan ambil yang ragu-ragu, jangan ambil yang bimbang, ambil yang yakin. Nah, kemudian syarat yang keempat adalah hendaknya tidak dia diberitahu oleh orang yang maksum bahwasanya dia itu tidak batal. Ya. Kalau dibilangi orang yang maksum itu orang yang aman dari dosa. Dibilangi sama Nabi, orang Nabi ngomong inti batal, maka ya batal walaupun nggak keluar. Karena Nabi nggak mungkin bohong. Tapi sekarang mustahil, nggak ada Nabi hidup sekarang ini, cuma fikih. Jadi kalau kita tidur, syaratnya lengkap, nggak keluar angin, kita yakin. Tapi ada Nabi ngomong inti batal. Walaupun kita yakinnya tidak batal, wudu kita batal. Kenapa? Karena tidak ada Nabi yang bohong. Karena tidak ada Nabi yang
berbohong. Tapi hukum ini, syarat ini tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada nabi. Itu maksudnya. Nabi nggak mungkin bohong. Walaupun kau yakin kau nggak batal wudhunya dalam keadaan tidur, tapi kau dalam keadaan tidur syaratnya lengkap, kau nggak tahu keluar apa enggak. Nabi ngomong kau batal, saya yakin nggak batal, hukumnya batal. Karena Nabi nggak mungkin bohong, nggak mungkin khianat kepada umatnya. Nah, itu 4 syarat agar tidurnya orang yang duduk tetap sah. Yang pertama, wudhu, tidur dalam keadaan punya wudhu. Yang kedua, orangnya nggak kurus, juga nggak gemuk. Yang ketiga, dia bangun dari tidurnya dalam keadaan ketika dia tidur. Yang keempat adalah hendaknya dia itu tidak dibilangi orang yang maksum. Nah, itu adalah 2 dari sesuatu yang bisa membatalkan wudhu. Yang pertama, apapun yang keluar dari 2 kemaluan. Yang kecuali mani. Yang kedua adalah hilangnya akal dengan apapun sebabnya. Ada pembahasan dikatakan oleh ulama-ulama sufi, bagaimana hukumnya orang pengikut torikoh. Orang pengikut torikoh cinta sama torikohnya. Ada sebagian aktivitas torikoh itu ada hadrah, zikir sama Allah, terlalu istighraq, tenggelam dalam zikir sehingga dia lupa terhadap dirinya sendiri dan gak sadar, gak semaput, gak mabuk, gak tidur. Otaknya ada sama dia zikir kepada Allah, tapi lupa sama keadaannya karena terlalu menikmati zikir sama Allah sehingga dia itu sudah gak sadar. Itu wudhunya batal apa enggak? Enggak batal, nggak batal. Karena otaknya hilang itu. Enggak ada otak yang hilang ketika dia zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah otaknya tambah bercahaya, akalnya, pikirannya tambah bercahaya karena apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bahas syariat, batal wudhu. Kenapa? Karena hilang akalnya. Tapi digabungkan antara syariat dan hakikat, ya nggak batal. Wallahu a'lam. Semoga kita selalu bisa menjaga wudhu kita. Annal wudu'a silahul mu'min. Wudhu itu adalah pedangnya orang mukmin. Memerangi siapa? Memerangi setan, memerangi jin, memerangi musibah, malapetaka. Memerangi, dijauhkan dari kebakaran, pencurian, diculik, apapun malapetaka. Apabila seseorang itu punya wudhu, Allah bakal melindungi orang tersebut. Sehingga banyak dari guru-guru kita itu mewasiatkan kepada murid-muridnya, jangan sampai nggak punya wudhu. Kullama ahdatsa tawaddo. Setiap engkau berhadas salah satu dari 4, maka wudhulah. Jangan keluar dari kamar mandi kecuali dalam keadaan mempunyai wudhu. Jangan keluar dari toilet masjid kecuali mempunyai wudhu. Saya tutup dengan satu cerita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Musa, idza asabaka musibah, kalau engkau tertimpa musibah wa anta ala ghairi wudu, dan engkau tidak mempunyai wudu, fala yalumanna illa nafsak, jangan salahkan siapapun kecuali dirimu." Dengar apa enggak? Aku jelas-jelas kira. Kalau engkau tertimpa musibah wahai Musa, kata Allah, dan kau dalam keadaan tidak mempunyai wudu, tiba, colong, bakaran, anak eloro, apa wis siap malapetaka musibah. Ketika kau tertimpa musibah kau enggak mempunyai wudu, jadi salah sapa kecuali awakmu dhewe. Kon sing salah. Kalau inti mempunyai wudu, insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupit, saya sudah punya wudhu tapi tetap terkena musibah, gimana ya? Sabar, bukan Allah yang salah, bukan ente yang salah, tapi kuis takdir. Sabar, diterima, ridho oleh Allah, kau bakal menikmati pahalanya kelak di akhirat. Karena orang mukmin itu kalau ikuti perintahnya Allah nggak mungkin rugi. Kalaupun dia nggak mendapatkan balasan di dunia, dia bakal mendapatkan balasan di akhirat. Dan balasan akhirat lebih mantap daripada balasan dunia. Seenak-enaknya balasan dunia,
dia bakal meninggalkan nikmat tersebut. Tapi kalau dia mendapatkan balasan tersebut di akhirat, kekal abadi bersamanya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Semoga tahun 1444 menjadi tahun yang barokah dan akan datang lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Allahumma hajat ala hadihilnya. Aku liniyah minati soleh hadabatan likuli syar jalibatan likuli khair. Bidudin wa'ad ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana